Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Ahmad Sumargono SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. Saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua PAI tahun 2021 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkenankan saya untuk menyajikan video pembelajaran kami, video pembelajaran PPL di tempat kerja kami di Sekolah SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pastikan kalian semuanya pada hari ini, pada pertemuan ini siap untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, atau kita biasa menyingkatnya dengan istilah PAI dan BP. Dengan materi kemarin masih pada materi menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul. Ya, tetap jaga kesehatan kalian. Jaga protokol kesehatan. Pak Guru tadi buka masker, minta izin karena Pak Guru akan berbicara. Nanti pada saatnya kalian diskusi, mengutarakan pendapat, boleh untuk maskernya dicopot, tapi nanti kalau sudah, nanti bisa dipakai kembali. Gitu ya. Siap kita kalian semuanya untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Ya. Oke, sebelumnya Bapak seperti biasa mengabsen, namun sebelum mengabsen, Bapak mohon untuk ketua kelas agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah. Kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketua kelas, ya Pak? Ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan untuk memimpin berdoa. Silakan. Depan duduk siap gerak, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Guru absen dulu. Ahmad Zakir Khairullah. Ya. Cumas. Jogja. Ya. Adi Kamal Ramadhani. Ya. Ahmad Aziz Rifki Saputra. Ya. Arya Aji Pamengkas. Ya. Bagus Damar Pramudia. Hadir. Ya. Burhanuddin Atmanegara. Hadir. Ya. Dewo Saifur Rahman. Hadir. Ya. Edi Sutanto. Hadir. Ya. Elvan Ramadhani. Hadir. Ya. Erik Setiawan. Erik Setiawan. Hadir. Kita dengar Mas, coba Pak Guru. Fahmi Alif Nur Aziza. Hadir. Faiz Al-Hika. Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah untuk pertemuan
ini semuanya hadir, ya. Mudah-mudahan ke depan pun demikian, ya. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, bahwa pada pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua, melanjutkan daripada pertemuan yang pertama. Kalau pertemuan yang pertama kemarin adalah tentang kompetisi, ya, kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Sekarang, ya, pertemuan yang kedua ini adalah taat aturan. Nah, kaitannya apa antara kompetisi dalam kebaikan dengan taat aturan? Kaitannya adalah bahwasanya menjadi seorang muslim kemarin harus kompetitif. Artinya harus selalu berbuat baik, selalu berlomba atau memulai untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tetapi di dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan tentunya harus sesuai aturan. Artinya apa? Jangan melakukan kebaikan tetapi kita menjatuhkan orang lain. Berarti nggak sesuai aturan kalau semacam ini. Ya, menjatuhkan orang lain sih, kepengen dirinya dipandang yang lebih baik. Itu jangan. Ya. Tuh, nah ini kaitannya harus sesuai aturan. Ya, sesuai aturan. Aturan itu ada aturan secara adat istiadat, ya, sosial, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Demikian. Nanti akan kita lebih kaji lebih dalam lagi tentang materi aturan, taat terhadap aturan. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya anak-anak semuanya, setelah ini Bapak mau membagikan terlebih dahulu, ya, lembar kerja kalian, lembar tugas kalian yang nantinya pada saat nanti diskusi kalian isi itu, ya, kalian isi lembar kerja yang ada di yang kalian pegang nanti, yang Bapak bagikan nanti. Bisa dipaham? Ya, seperti kemarin, ya, seperti pertemuan pertama, ya. Nah. Oke. Sudah dibagikan semua? Sudah mendapat masing-masing kalian sudah memegang lembar kerja kalian? Oke. Jangan dulu buru-buru digarap dulu, nanti kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk kelompoknya masih seperti kelompok yang sudah Bapak share di grup kemarin. Kayaknya ada perubahan kelompok nih. Ya, ada perubahan kelompok. Nanti tetap kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok, tetapi anggotanya sudah berubah, tidak seperti kemarin. Ya, bisa dipahami ya? Nah, paham. Oke. Namun sebelumnya, anak-anak semuanya, bahwa seperti tadi yang
Bapak sampaikan kepada kalian semuanya, materi kita saat ini nanti adalah taat aturan. Taat aturan. Tujuan daripada, coba kalian perhatikan di layar. Ini pada minggu kemarin seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu kompetitif atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang adalah ini taat aturan. Tujuannya masih sama. Artinya setelah pembelajaran ini, ya, proses pembelajaran yang akan berlangsung ini nanti, diharapkan yang pertama kalian mampu membaca. Membaca apa? Ya, membaca Al-Quran. Kalau sekarang berarti surat An-Nisa ayat 59. Kalau kemarin surat Al-Maidah ayat 48. Hari ini adalah surat An-Nisa ayat 59. Tujuan yang kedua, menyebutkan arti. Kalian nanti bisa menyebutkan arti Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berkaitan dengan taat aturan. Yang ketiga, menjelaskan makna isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Dan yang keempat adalah menampilkan contoh perilaku. Kalian harus bisa menampilkan contoh perilaku. Perilaku apa? Tentunya perilaku berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang perilaku taat terhadap aturan. Baik aturan Allah, aturan di sekolah, ya, aturan kalau di masyarakat, maupun aturan di lingkungan. Aturan dalam bernegara. Nah, gitu. Ya. Harapannya setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, kalian mampu itu. Bukan mampu hanya mencontohkan perilaku dalam arti kalian bisa menjawab soal, sebutkan contoh ini, bukan hanya itu saja, tapi kalian harus mampu, ya, berperilaku demikian, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, taat terhadap aturan, termasuk aturan di rumah, termasuk aturan di sekolah dan sebagainya. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke kegiatan ini? Tidak ada? Cukup paham nanti apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke. Sekarang kalian coba sesuai dengan yang kemarin Pak Guru share di kelompok kalian, di WA kalian, Pak Guru, ya. Masing-masing sekarang duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo.
Oke, anak-anak semuanya, coba kalian perhatikan sekarang di layar. Coba perhatikan di layar. Ini yang kemarin, pembahasan kemarin, ini yang sekarang. Pertemuan yang kedua ini. Oke. Surat apa? An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Ya. Taat pada aturan. Coba sekarang kalian perhatikan coba kalian perhatikan di layar sana. Ya. Coba kalian perhatikan di layar sana. Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Ya. Pusatkan pikiran kalian sekarang pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Pertama nanti kita akan baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Nanti selanjutnya nanti Bapak akan minta kepada kalian untuk membacanya masing-masing. Ayo kita baca bersama-sama mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa teman kita ya, ternyata bisa membaca Al-Qur'an dengan baik ya. Untuk tingkat kalian ini sudah bagus, fasih bacaannya ya. Ada lagi? Silakan. Baca. Mas. Ya, silakan. Oke, iya bagus. Ya, ternyata kalian bagus bacaannya. Selanjutnya anak-anak semuanya. Nah, ini
Berikut adalah tajwid, bacaan tajwid surat An-Nisa ayat 59 ya, yang telah diawali ya dengan bacaan tadi. Coba nanti ya kalian perhatikan. Seperti kemarin Bapak minta kalian ya, untuk melihat di ayat tersebut ya, nih di ayat tersebut silakan kalian kerja kelompok mulai dari taat surat An-Nisa ayat 59 ini. Kalian perhatikan, pusatkan pikiran kalian kepada bacaan tersebut. Itu ada yang diringkari, ada yang apa? Kalian menemukan bacaan apa di situ? Ya, kalian menemukan bacaan apa di situ? Kalian bersama-sama dalam kelompoknya silakan berdiskusi. Bisa? Bisa dimulai? Oke, silakan kalian mulai untuk berdiskusi. Oke, cukup? Ya. Tadi yang Pak Guru sampaikan bahwasanya kalian disuruh ya, mencari hukum tajwid yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Dari hasil diskusi kalian di kelompok tadi, kira-kira mana dulu nih yang mau menampilkan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Itu menjumpai nomor apa saja, hukum tajwid apa saja yang ada di situ. Ayo, silakan. Ada? Wah, ngacung semua. Ini ngacung semua. Ya, oke. Ya, coba sini, kelompok sini. Iya. Menemukan apa, Mas? Mad garis munfasil yang mana tuh? Yang tak hijau. Yang berlingkar hijau. Yang berlingkar hijau ini ya, Mas ya? Ya. Ini. Ya, yang berlingkar hijau ini apa tadi namanya, Mas? Mad garis munfasil. Setiap yang berlingkar hijau ini. Ya begitu, Mas? Ya. Oke. Bagaimana kelompok kamu? Iya Pak, ada Pak. Ketemu apa? Badal yang pembukaan ungu. Menemukan mad badal. Ada hukum mad badal di lingkaran ungu. Yang mana, Mas? Yang Ini. Ya, yang ini ya. Ya. Oke. Kelompok lain? Ya. menemukan tajwid adalah tanwin Pak, yang diberi lingkaran warna biru Pak. Oke. Menemukan ada di situ hukum lingkaran yang berwarna biru, yaitu tajwidnya adalah apa? Lam
Lamul jalalah takhir. Ya. Anak-anak semuanya. Jadi itu ya. Jadi ini mari kita perhatikan sekarang. Coba kalian perhatikan dari hasil temuan kalian, Pak Guru koreksi langsung dari hasil penemuan kalian. Ya, benar apa enggak nih? Ya, oke, nih. Ya, yang diberi lingkaran warna hijau. Nah, kalau warna hijau ini tadi. Nah, ini. Tadi menyebutnya apa, Mas? Mengapa yang diberi lingkaran hijau? Majais munfasil. Ya. Majais munfasil. Betul? Betul? Lingkaran hijau, warna hijau tadinya adalah majais munfasil. Terus ada lagi amanu ati'u, manu ati'u. Ya, manu ati'u. Ini ada huruf ma bertemu hamzah atau alif. Apa itu majais munfasil? Majais munfasil itu adalah huruf mad atau bacaan mad bertemu dengan huruf mad. Di mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Tapi munfasil, tidak dalam satu kalimat. Amanu kalimat tersendiri, ati'u kalimat tersendiri. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oke. Selanjutnya anak-anak semua. Lalu tadi ada yang menemukan hukum apa? Mad badal. Yang apa? Yang lingkaran warna ungu. Ya, ini mad badal namanya. Ini sebenarnya ini ada seperti alif ini berdiri aman. Makanya dipanjang jadi amanu, ganti. Badal itu artinya ganti. Ya, diganti pakai harokat ber. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oke. Selanjutnya anak-anak semuanya, masih kalian pusatkan perhatian kalian dengan ayat tersebut. Sekarang kalian coba arti daripada ayat ini. Coba perhatikan. Di sini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya apa? Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Perhatikan maknanya ini, artinya fa in tanaza'tum fi syai'in maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu maksudnya adalah Al-Quran, dan Rasulnya maksudnya adalah Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika memang kamu beriman kepada Allah. Artinya begini, jika memang kamu beriman kepada Allah, kalau ada perbedaan pendapat, ya, kembalikan kepada Al-Quran, hukum Allah, kembalikan kepada Al-Hadis. Ini maksudnya farudduhu ilallahi war rasul. Sudah, jangan berlarut-larut egois, ya, ingin pendapatnya ini dengan emosi. Jangan. Tapi
Tapi kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul. Maksudnya kembalikan kepada Rasul itu kepada hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu memang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi anak-anakku semuanya, begini maksudnya. Pada ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman? Iman. Berarti dihai sama Allah. Berarti digundang sama Allah. Betul? Nah, kalau kalian merasa menjadi orang yang beriman, ini harus terpanggil ketika kalian membaca ayat ini. Karena hakikatnya walaupun yang baca kamu, hakikatnya kamu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. Maksudnya apa? Kamu punya aturan? Punya. Kita hidup di bumi ini milik siapa? Allah. Milik Allah. Bumi ini milik Allah. Berarti kita hidup di bumi ini ngontrak. Siapa yang punya kontrakannya? Allah. Tentunya ibarat rumah. Ya, kamu punya kontrakan. Ya, punya rumah lalu dikontrakkan. Kamu punya aturan nggak bagi orang yang masuk ke kontrakan tersebut mau kontrak di rumahmu? Ya, betul. Artinya yang mau mengontrak rumah saya harus begini gitu. Gak boleh membawa lawan jenisnya sampai larut malam namanya. Kamu harus lapor 1 kali 24 kepada RT RW setempat dan sebagainya. Itu aturan. Gak boleh buat begini begitu. Pasti ada aturan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di bumi, bumi ini punya Allah. Maka karena bumi ini punya Allah, Allah punya aturan, maka kita hidup di bumi ini harus taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Ini nanti akan menjadi bahan diskusi lagi buat kalian. Ya, Pak Guru menyampaikan poin-poinnya saja. Ya, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Ya. Maksudnya taat kepada Rasul apa? Ikuti. Kita kan mengaku nih umatnya Rasul, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Umatnya siapa kalian? Nabi Muhammad. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita mengaku umat Nabi, bahkan kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka kita harus ittiba terhadap Nabi. Ittiba itu apa? Mengikuti Nabi. Ikuti Nabi. Nah, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi perbuat, itu menjadi hukum buat kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kamu contoh. Selesai. Dan kamu mengikuti Rasul, berarti kamu taat terhadap aturan Rasul. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Lalu yang selanjutnya, wa ulil amri minkum, taatlah kamu terhadap orang yang mengurusi perkara kalian. Maksudnya mengurusi perkara kalian itu ya, kalau yang ngurusin agama, berarti siapa yang ngurusi agama? Ulama.
menyampaikan hukum apa, ulama memberikan nasihat seperti apa, maka taati mereka. Ini termasuk ulama, berarti ulil amri. Karena yang namanya ulil amri orang yang mengurusi perkara kalian. Bicara negara. Sekarang bicara negara. Nah, negara ini yang ngurusi negara siapa? Presiden. Presiden. Yang ngurusi negara siapa? Kalau presiden termasuk pemimpinnya. Menteri, anak buahnya. Bupati, pemimpin daerahnya. Negara berarti secara keseluruhan adalah pemerintah. Betul? Betul? Berarti ulil amri kalau bicara masalah negara berarti siapa tadi? Pemerintah. Dalam hal ini berarti apa? Kita harus taat terhadap aturan pemerintah. Anu saya? Yes. Anu saya? Yes. Bicara yang mengurusi kalian di sekolah. Siapa yang mengurusi di sekolah? Guru. Siapa? Guru. Betul. Guru ini para menteri-menterinya kalau ibarat sekolah itu negara. Jadi guru, karyawan itu ada semuanya di situ telah membuat sebuah aturan di sekolah. Betul? Ulil amri kamu bicara sekolah adalah aturan-aturan yaitu para bapak, ibu guru, ya, karyawan itu semua. Di situ taati mereka. Mereka punya aturan, taati aturan tersebut. Aturan tidak boleh berangkat, ya, harus berangkat harus jam 7 masuk jam 7. Ya taati jam 7. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Pakai seragam kalau hari ini hari apa? Hari Kamis seragamnya identitas. Itu aturannya taati. Kan itu ulil amri kamu di sekolah. Bicara keluarga, siapa ulil amrinya? Orang tua. Maka taatilah orang tua. Ada saya? Bisa dipaham? Bisa. Oke. Selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu beda pendapat, kalau kamu berbeda pendapat, wah sebaiknya ini, ayo di negara kan masing-masing punya pendapat. Sudah, jangan ribut, sebaiknya. Farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Apa? Musyawarah. Ya. Allah kan memerintahkan, Rasul juga memerintahkan ketika ada masalah musyawarahkan. Jangan suka berpendapat di jalanan. Hanya sebatas demo. Minta ini, minta itu, bagusnya begini. Hanya sebatas demo saja. Ayo duduk bersama dengan pemerintah, bermusyawarah. Paham? Apalagi negara kita dasarnya adalah Pancasila. Sila berapa ya tentang permusyawaratan? Sila 4. Betul? Itu kita bermusyawarah. Ini maksudnya farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu merasa menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik buat kamu. Ya, yang semacam tadi itu lebih baik. Sekarang Bapak minta, sudah bisa memahami apa yang perlu sampaikan? Bisa. Sekarang kalian kelompok lagi. Coba Bapak minta yang pertama, isi kandungan tadi. Ini kan terjemahannya. Sekarang isi kandungannya. Nah, kalian isi kandungan ini, ya, dengan tadi setelah membaca, memperhatikan, menyimak apa yang Bapak sampaikan. Sekarang kamu rumuskan isi kandungan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan ini. Apa saja? Satu. Lalu yang kedua, contoh sikap perilaku, ya, yang harus atau yang mencerminkan daripada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Baik, dengarkan ya. Baik, perilaku saat kamu di rumah. Oke, perilaku saat kamu di sekolah.
saat kamu di lingkungan atau di masyarakat, silakan kalian bersama-sama untuk mendiskusikannya. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian masing-masing, ya, masing-masing dari kelompok kalian untuk bisa menyampaikan di depan sini, depan kelas, ya, di depan teman-teman, menyampaikan hasil diskusi kalian. Bisa? Bisa dikerjakan? Masih semangat? Oke, silakan kerja kelompok. Silakan kerja kelompok. Oke, sudah cukup? Sudah selesai masing-masing kelompok? Sudah? Oke, masih semangat? Masih semangat ya? Ya. Oke. Sekarang sesuai apa yang tadi Bapak sampaikan, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, masing-masing kelompok itu untuk menyampaikan hasil daripada diskusi kalian di kelompok kalian masing-masing. Sekarang kelompok mana dulu yang mau maju? Waduh, maju kabeh. Siap semua ya? Berarti siap semua nih. Sekarang Pak Guru tunjuk kelompok ini. Ya, maju Mas, depan sini. Maju kelompok 3 ya, kelompok 3 ya, maju. Kelompok 3, hasil diskusi kalian tentang yang tadi Bapak sampaikan tugas kalian. Silakan. Ya, tadi kan isi kandungan sama contoh perilaku. Ya, coba, ayo. Yang lantang dong. Boleh dibuka, tidak apa-apa. Nah, ayo. Ini kan dengan isi Quran An-Nisa ayat 59. Ayat ini berkaitan dengan ayat alhamdulillah kita bisa berkelas orang beriman ayat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan kepada pemilik kami dalam menyelesaikan bahwa sebenarnya yang dikatakan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Sudah? Oke, teman. Tadi kelompok sekarang coba kamu ya. Nah, silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Ya, pertama, isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 49. 59. Ayat 4 iya 59. Yang pertama,
ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan pada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jangan didengar. Satu luar biasa, nggak mau kalah dengan tadi kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 mau diwakili siapa? Bapak minta yang contoh perilaku. Ya, contoh perilaku. Baik di rumah, sekolah, lingkungan. Silakan. Waalaikumsalam. Saya dan kalau saya yaitu mengenai contoh sikap kunjungan perilaku aturan yang harus diterapkan dalam sehari-hari seperti di rumah. Contohnya yaitu belajar saat jam pelajaran, 2. merapikan tempat tidur sendiri, 3. merapikan mainan setelah selesai bermain, 4. meminta izin orang tua saat keluar rumah untuk bermain, 5. melaksanakan salat berjamaah saat sehari di rumah. Yang kedua yaitu mematuhi aturan di sekolah. 1. mengerjakan PR di rumah, 2. memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, 3. masuk sekolah tepat waktu, 4. mengumpulkan tugas tepat waktu, dan 5. disiplin dengan taat tertib di sekolah. Yang ketiga yaitu mematuhi aturan di lingkungan dan pemerintahan. 1. yaitu mematuhi rambu lalu lintas di jalan raya, 2. membayar pajak tepat waktu, 3. tidak membuang sampah sembarangan, 4. memberikan salam kepada orang yang lebih tua, 5. mengikuti ronda malam sesuai jadwal. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Masing-masing punya ya pendapat bagus. Ya. Sekarang anak-anak semuanya, ya, sebelum Bapak nanti akan meresum dari apa yang kita bahas, kita kaji pada hari ini, silakan itu lembar kerja yang sudah Bapak berikan kepada kalian tadi, ya, itu yang per individu itu, silakan kalian isi. Bapak beri waktu nanti, berarti Bapak beri waktu 10 menit dari mulai sekarang. Bisa? Bisa. Karena pertanyaannya yang tadi kalian sebenarnya sudah kalian bahas di kelompok kalian. Bisa ya? Untuk menyanyi, untuk kalian di lembar LKPD kalian. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Silakan. Oke, anak-anak semuanya, sekarang waktu sudah 10 menit. Sudah kan semua ya? Sudah semua? Oke, silakan dikumpulkan yang tugas kalian tadi. Silakan kumpulkan.
Ya. Silakan kumpulkan. Ya. Terus semua Mas? Oke. Nah. Oke. Ada yang tertinggal? Ada. Oke, anak-anak semuanya. Sekarang kalian masih duduk di situ dulu, tidak apa-apa. Perhatikan di layar. Inilah isi kandungan dari Al-Quran surat An-Nisa 59 tentang taat pada aturan. Ini kalian sudah dikerjakan tadi di sini, ya. Nah, ini baru Pak Guru munculkan. Nanti kalian bisa menelaah sendiri. Hasil saya semacam ini tadi, jawaban saya gitu. Paham ya? Ada yang nyerempet-nyerempet begini, nggak harus kalimatnya nggak harus sama. Yang penting itu menggunakan bahasa kalian. Bapak itu sangat menghargai dengan bahasa kalian itu. Nggak apa-apa, nggak harus sama dengan bahasa Pak Guru semacam ini. Paham? Oke. Isi kandungannya bahwa tadi yang tadi Bapak awal Bapak sampaikan yaitu ayat ini berkaitan dengan ayat ini sebelumnya, ya, yaitu tentang perintah kepada orang-orang yang beriman. Salah satu perintah kepada orang yang beriman di sini adalah perintah agar kita taat terhadap aturan Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya, itu ulil amri tadi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, bisa orang-orang yang mengurusi perkara kalian. Bicara negara berarti pemerintah, bicara tempat pendidikan kamu berarti sekolah, kan begitu. Bicara di lingkungan masyarakat yang berarti Pak Lurah, RT, RW, ya. Bicara keluarga, yo berarti orang tua. Ya, itu harus. Ini perintahnya harus kamu taati, taat kepada mereka. Semuanya bersumber taat kepada Allah dan Rasul. Coba kalian perhatikan pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat pada dua kalimat atii'ullah wa atii'ur rasul, Allah dan Rasul diiringi kalimat atii'u. Benar gak? Ya. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Sementara pada lafaz ulil amri minkum tidak disertai ati'u. Benar gak? Langsung wa ulil amri minkum, gak dikatakan ati'u ulil amri minkum, tidak, tetapi langsung wa ulil amri minkum. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa ketaatan kamu, ketaatan kita kepada ulil amri tetap berhubungan, bersumber kepada taat kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Taat kepada pemimpin ulil amri, ya, itu juga ketaatan yang dimana Allah memang memerintahkan, bukan ketaatan kepada suatu perintah yang Allah larang sebenarnya. Umpama orang tuamu nyuruh kamu mencuri. Mencuri ini perintah Allah bukan? Perintah apa larangan? Perintah apa larangan Rasul? Perintah apa larangan Allah juga larangan Rasul. Artinya kamu gak wajib taat saat perintah orang tua tadi ini termasuk adalah larangan Allah. Ini gak wajib taat, ya, malah gak boleh taat. Artinya ketaatan kamu kepada ulil amri harus tetap bersumber kepada Allah dan Rasul. Inilah yang dimaksud dengan
kalimat ati'u Allah wa ati'u Rasul pada lafaz ulil amri minkum dan dibarengi dengan kalimat ati'u. You understand? Bisa dipaham? Bisa. Oke. Yang kedua, mentaati perintah Allah Rasul, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, gitu ya. Yang namanya aturan pasti ada perintah, ada larangan. Benar nggak? Aturan itu pasti terdiri dari ada unsur perintah, ada unsur larangan. Di sekolah ada aturannya begini, perintahnya begini. Betul? Salah satunya tadi ada yang mempresentasikan, salah satunya berpakaian seragam yang baik. Itu perintah. Nah, di bawahnya perintah ada larangan. Benar nggak? Nanti ada sanksi. Benar? Artinya siapa yang tidak mentaati aturan maka sanksinya A, B, C, D. Bisa dipaham? Oke. Yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan yang mengurusi kalian. Tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temu tadi. Kalau masih ada perbedaan pendapat, gak usah dipertentangkan. Kamu misalkan kita jadi rakyat nih, ya, kita ada kebijakan pemerintah, aturan pemerintah, kita dalam kehidupan kita ada protokol kesehatan, suruh pakai masker, gak usah di depan, ngapain pakai masker, itu menunjukkan kamu tidak beriman. Kenapa? Karena perintah orang beriman suruh ngapain? Suruh ngapain? Tadi perintah orang beriman suruh ngapain? Mentaati aturan. Sekarang kita disuruh pakai masker, kita disuruh jaga jarak, ya. Kita disuruh sering cuci tangan, kita disuruh vaksin. Itu untuk apa coba? Untuk kesehatan siapa? Diri sendiri. Kita disuruh menjaga kesehatan kita. Betul? Dan menjaga kesehatan perintah Allah. Perintah. Menjaga kesehatan perintah Rasulullah. Perintah. Berarti hakikatnya kebijakan pemerintah tadi adalah perintah Allah, perintah Rasul. Maka wajib apa kita? Wajib mentaati, bukan cengcang. Sok-sokan, nggak usah begini pemerintah begini, akhirnya bikin gosip, bikin berita-berita hoax dan sebagainya. Ya, apalagi kalau sambil takbir, Allah Akbar tentang pemerintah. Jangan begitu. Ya, kalau Allah Akbar orang berarti orang yang beriman. Kalau orang yang beriman apa sifatnya? Mentaati aturan. Ada saya? Ya. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat tadi musyawarah, kita kembalikan petunjuk kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kita musyawarahkan menurut Quran bagaimana, menurut hadis bagaimana. Artinya perintah itu melanggar tidak aturan Al-Quran, paham ya? Perintah tadi, larangan tadi melanggar tidak aturan Al-Quran. Kayak kemarin kita disuruh sholat di rumah, melanggar enggak? Ya kalau enggak melanggar, ngapain kita pertentangkan? Kan itu demi kesehatan. Bukan kita dilarang sholat. Kita masih boleh sholat, untuk sementara waktu sholatnya di rumah. Taati saja, bro. Oke? Oke. Jadi itu anak-anak semuanya yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Kesimpulannya adalah mari ketika kita menjadi orang yang beriman, taatilah aturan yang ada, baik aturan Allah, aturan Rasul maupun aturan ulil amri, kata pemimpin kita yang memegang kekuasaan kita, yang mengurusi perkara-perkara kita, baik bernegara, di keluarga
maupun di masyarakat, termasuk di lingkungan ini pun lingkungan masyarakat, rumah maupun lingkungan sekolah. Ikuti aturan yang ada selama aturan tersebut tidak melanggar daripada aturan-aturan Allah dan Rasul. Bisa dimengerti? Oke, anak-anak semuanya, itu yang bisa kita bahas bersama-sama nanti pada pertemuan yang ketiga, ya. Karena ini ada 3 pertemuan untuk materi ini, yaitu tentang surat At-Taubah, ya. Tentang apa? At-Taubah 105, yaitu tentang etos kerja unggul. Ya, etos kerja unggul. Silakan kalian nanti di rumah cari informasi, ya, cari informasi yang berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 105 tentang kerja keras unggul, di mana nanti kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan bersama seperti pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan depan itu akan lebih baik, lebih hidup diskusinya, ya, daripada pertemuan yang sekarang. Saya Bapak Keluarga, pertemuan sekarang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita. Untuk jaga kesehatan anak-anak semuanya. Mari kita sebelum kita berpisah pada acara atau kegiatan kita, pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan fiqh, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita gali, ilmu yang kita kaji. Ya, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Depan tutup, siap, gerak, doa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nanti setelah Bapak, tolong mejanya dibereskan seperti semula, ya. Nanti karena pelajaran yang lain, ya, pelajaran matematika, ya. Pelajaran yang lain nanti bisa kalian sudah beres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.